di balik gemuruh sejarah kemerdekaan Indonesia, nama Soekarno tidak pernah luput dari sorotan. Sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, ia adalah simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan orator ulung yang mampu memukau massa. Namun, di balik panggung politik, kehidupan pribadinya tak kalah dramatis, penuh warna, dan menjadi bagian dari cerita besar seorang tokoh bangsa. Soekarno bukan hanya pemimpin revolusi, ia juga seorang pria yang hidup dengan penuh gairah, baik terhadap bangsanya maupun terhadap cinta. Karismanya tidak hanya menaklukkan hati jutaan rakyat Indonesia, tetapi juga 9 perempuan yang dalam perjalanan sejarah, satu persatu menjadi istrinya. Dari Surabaya hingga Tokyo, dari rumah pengasingan di Bengkulu hingga Istana Merdeka di Jakarta, kisah cinta Soekarno menyingkap sisi manusiawi seorang proklamator. Ia adalah pemimpin yang kerap disebut Bapak Bangsa, namun juga seorang suami yang berkali-kali mencari pasangan baru. Pernikahan pertamanya berlangsung pada usia yang masih belia. Siti Utari, putri tokoh Sarekat Islam H.W.S. Cokroaminoto, menjadi istri pertamanya. Pernikahan ini lebih bernuansa tanggung jawab sosial ketimbang romansa, dan berakhir saat Soekarno melanjutkan studi ke Bandung. Di kota Kembang, Soekarno kemudian jatuh hati pada Inggit Garnasih, seorang perempuan yang lebih tua darinya dan penuh pengorbanan. Inggit menemani Soekarno di masa-masa sulit, dari pengasingan hingga perjuangan membangun jaringan politik. Namun, loyalitas panjang itu runtuh ketika Soekarno meminta izin menikah lagi, sebuah permintaan yang tak bisa diterima Inggit. Fatmawati hadir setelah itu, perempuan muda asal Bengkulu yang bukan hanya menjadi istri, tetapi juga penjahit bendera merah putih pertama. Ia menjadi simbol perempuan dalam sejarah bangsa, sekaligus ibu dari 5 anak Soekarno, termasuk Megawati yang kelak mengikuti jejak ayahnya ke kursi kepresidenan. Namun, Fatmawati pun akhirnya harus merelakan tempatnya di hati sang pemimpin. Ketika Soekarno terpikat pada Hartini, seorang janda dari Ponorogo, rumah tangga mereka berakhir. Kisah cinta Bung Karno berlanjut seperti alur roman yang tak pernah berhenti. Kartini Manopo, pramugari Garuda yang ayu, hadir dalam fase berikutnya. Sementara itu, Naoko Nemoto dari Jepang, yang kemudian dikenal sebagai Ratnasari Dewi, melengkapi daftar istri yang membuat cerita cinta Soekarno menyeberangi batas negara. Ada pula Haryati, penari istana yang menjadi bagian dari kehidupan Bung Karno hanya untuk waktu singkat. Lalu, Yurike Sanger, gadis muda asal Poso yang dinikahi saat masih belia dan ikut merasakan pahit getir di penghujung kekuasaan Soekarno. Istri terakhirnya, Heldi Jafar, menikahinya ketika sang proklamator berusia 65 tahun. Pernikahan itu berlangsung singkat, terhimpit oleh gejolak politik yang melengsarkan Soekarno dari tampuk kekuasaan. 9 perempuan ini bukan hanya catatan kaki dalam sejarah seorang presiden. Mereka adalah bagian dari mozaik besar yang membentuk kehidupan pribadi Bung Karno, sebuah kisah yang memperlihatkan paradoks antara idealisme politik dan kerentanan hati manusia. Di mata dunia, Soekarno tetaplah tokoh besar, pemimpin dari negara baru yang berani menantang blok-blok besar Perang Dingin. Namun, di ruang privatnya, ia adalah pria dengan kerinduan akan cinta, kedekatan, dan keintiman. Sebagian sejarawan menilai deretan pernikahan itu sebagai sisi kontroversial dari sosok Bung Karno. Namun yang lain melihatnya sebagai potret jujur dari seorang pemimpin yang hidup sepenuhnya, tanpa pernah setengah hati dalam hal apapun, baik perjuangan maupun cinta.